Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan kedua, teman-teman. Untuk pertemuan kedua dari mata kuliah Sosial Media Manajemen dan Analitik hari ini, kita akan membahas mengenai perencanaan sosial media. Jadi, sesuai dengan RPS yang kita ulas ya di pertemuan pertama kemarin, di mana pertemuan kedua ini kita sudah mulai untuk tugas-tugas yang nanti goalnya adalah teman-teman bikin platform sosial media untuk produk ataupun eh, untuk jasa. Nah, mulai dari perencanaan sosial media. Di sini nanti teman-teman silakan bentuk kelompok, maksimal 5 orang satu kelompoknya. Kemudian nanti ditentukan mengenai target audiens. Siapa sih kira-kira target yang akan saya tuju? Yang kira-kira bisa mengkonsumsi konten saya itu siapa. Kemudian selanjutnya poin yang kedua ada tujuan. Tujuan saya eh, membuka akun sosial media ini untuk apa? Untuk jualan kah? Atau untuk sosialisasi? Atau untuk promosi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tentukan platform yang akan digunakan. Ini juga terkait dengan target audience. Karena kalau kita menentukan target audience kita, itu sejalan dengan platform yang akan dipilih. Karena target audience itu biasanya dia mayoritas pakai platform apa. Itu biasanya sesuai dengan umur. Oke, langsung saja untuk materi hari ini. Perencanaan media sosial itu apa? Nah, di sini perencanaan media sosial atau manajemen dalam manajemen media sosial itu adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan pemasaran melalui platform media sosial. Ini mencangkup penentuan tujuan yang jelas, identifikasi audiens target, pemilihan platform, dan pembuatan konten yang menarik. Selanjutnya, penjadwalan posting yang konsisten, interaksi aktif dengan audiens, dan analisis kinerja secara berkala. Jadi dalam memanajemen sosial media, selain kita tadi menentukan target audiens, kita tentukan juga tujuannya, memilih platform yang tepat. Selanjutnya, nanti kalau kita sudah menentukan platform, kontennya apa? Karena ini juga terkait dengan fitur-fitur yang ada di platform media sosial. Kontennya apakah dalam bentuk atau dalam format suara, gambar, video, ataupun eh, konten dalam bentuk yang lain. Kemudian setelah kita bikin konten, nanti kita akan melakukan penjadwalan posting. Kita bikin kalender posting. Kemudian interaksi aktif dengan audiens. Jadi kalau setelah kita posting, bukan kita biarkan begitu saja, tetapi kita harus memberikan interaksi dengan para audiens kita. Misalnya audiens kita bertanya di kolom komentar, ya kita harus menjawab. Kemudian kita harus aktif untuk menyapa audiens kita, menanyakan kabar mereka, menanyakan mengenai kebutuhan mereka, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kita analisis kinerja secara berkala. Ini penting supaya kita tahu kapan strategi marketing atau strategi konten kita ini diubah. Kemudian di bagian mana strategi kita yang perlu diperbaiki. Agar kita tahu nih bahwa konten yang disukai oleh audiens itu yang seperti apa. Itu dari analisis kinerja. Selanjutnya, dalam menentukan perencanaan dan strategi media sosial, tentunya kita butuh riset. Riset itu untuk apa? Riset itu untuk menentukan kebutuhan ataupun problem konsumen ataupun audiens kita itu apa. Sehingga nanti ujungnya kita tahu
kebutuhan dari kebutuhan konsumen tadi, eh, konten apa yang akan kita bikin, strategi mana yang cocok untuk dijalankan sesuai dengan kebutuhan audiens. Nah, pada tahap ini, biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan data analis untuk menyusun strategi berdasarkan data dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi, ada data analis yang akan menganalisis data dari eh, pasar itu seperti apa, apakah cocok dengan marketing kita, strategi kita. Selanjutnya, manfaat perencanaan media sosial. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Di sini, konten yang relevan dengan kebutuhan konsumen, kemudian konten yang konsisten, itu bisa membuat konsumen mengenal dan mengingat merek kita. Apalagi kalau perusahaan tersebut baru launching merek baru. Jadi, untuk brand awareness itu sangat penting. Membangun identitas merek itu bisa kita tentukan dari visi, misi, dan nilai, dan juga kepribadian merek kita. Karena ini termasuk nilai itu keunggulan, manfaat, ataupun keunikan dari produk kita. Kemudian bisa kita gunakan logo ataupun tagline yang menarik. Misalnya ya, kalau em, merek Indomie, itu kan tagline-nya Indomie seleraku. Nah, itu menjadi identitas merek, menjadi pengingat merek bahwa kalau seleraku berarti itu adalah tagline dari Indomie. Begitu juga dengan logo. Misalnya ada logo, nah ini ya, logo Apple itu ya seperti ini. Jadi kita tahu bahwa kalau kita lihat logo ini, berarti kita ingat Apple. Kalau kita lihat logo seperti ini, berarti kita ingat itu adalah Instagram. Kemudian yang ketiga, berdasarkan konsisten dalam branding. Itu tadi kenapa kita butuh penjadwalan posting supaya kita ada konsistensi dalam posting. Itu tadi kesadaran merek. Jadi dari identitas merek kita akan paham, akan ingat bahwa ini merek A atau ini merek B dan seterusnya. Kemudian peningkatan keterlibatan. Keterlibatan di sini berupa interaksi antara audiens dengan eh, perusahaan ataupun dengan UMKM. Di sini kita bisa meningkatkan kualitas dan juga keterlibatan audiens dari konten yang kita buat. Jadi semakin menarik, semakin relevan konten kita dengan audiens, dengan target kita, maka akan semakin banyak interaksi dari audiens, seperti like, komen, share, ataupun yang lain sebagainya. Kemudian ada peningkatan konversi, ini untuk menjangkau audiens yang tepat, itu kita harus berikan konten yang relevan, sehingga nantinya bisa meningkatkan konversi, meningkatkan pembelian produk ataupun jasa. Selanjutnya, peningkatan kepuasan pelanggan. Ini terkait dengan interaksi aktif dengan audiens, sehingga goalnya adalah membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Sehingga kalau pelanggan merasa puas dengan produk kita, dengan layanan kita, maka mereka akan loyal dengan merek kita. Selanjutnya, peningkatan efisiensi. Ini terkait dengan waktu, sumber daya, kemudian biaya, dan seterusnya. Kalau kita punya perencanaan di awal dengan sebaik mungkin, kita tentukan tadi target audiensnya, kemudian kita tentukan tujuannya, kita tentukan platform dari awal yang terbaik itu apa, sehingga nanti kita akan menghemat waktu, tidak buang-buang waktu untuk hal-hal yang eh,
tidak efektif. Kemudian juga sumber daya. Sumber daya dalam hal ini, kalau kita bikin konten pasti butuh waktu yang lama. Kita butuh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Begitu juga dengan biaya. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik, itu bisa meningkatkan efisiensi dalam mengelola media sosial. Selanjutnya ada 4 langkah dalam perencanaan media sosial. Yang pertama ada riset pasar atau analisis pasar. Ini sebagai langkah awal ya dalam memperoleh informasi terkait dengan target audiens kita. Misalnya, kalau kita pengen tahu usia ataupun jenis kelamin, pendidikan, letak geografis, dan pendapatan audiens kita, itu dari mana? Ya dengan analisis pasar, dengan riset. Tujuannya supaya kita ketika membuat konten itu sesuai atau relevan dengan target pasar kita, sesuai dengan kebutuhan target pasar kita. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan. Tujuan kita berkampanye atau promosi di media sosial itu untuk apa? Nah, ini juga terkait dengan strategi pemasaran. Kalau kita sudah tentukan nih tujuan kita itu apa, maka nanti strateginya pasar akan mengikuti. Misalnya, tujuannya untuk meningkatkan brand awareness atau em, meningkatkan kesadaran merek. Jadi, ini terkait dengan produk yang baru launching ya. Misalnya, perusahaan baru launching merek baru. Nah, maka dia butuh untuk meningkatkan brand awareness agar konsumen tahu, konsumen ingat tentang merek mereka. Kemudian untuk brand reputation, reputasi atau nama baik sebuah brand. Kemudian lead conversation untuk meningkatkan konv- eh, konversi seperti penjualan, pembelian, dan seterusnya. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan followers, itu bisa. Silakan nanti ditentukan tujuannya. Kemudian yang ketiga buat template. Kenapa kita harus bikin template? Yang pertama, itu untuk memudahkan atau biar konten kreator itu punya acuan dari awal. Misalnya ya, kalau kita buka Instagram Wardah, itu template-nya itu ya sesuai dengan warna dari produk-produk mereka. Coba kita buka Instagram Wardah ya. Instagram Wardah Beauty. Ini kalau kita lihat di Instagram mereka, itu untuk template-nya yaitu template-template sesuai dengan warna dari produk mereka. Misalnya kalau temanya, bentar, tunggu. Nah, biasanya kan Wardah itu ya biru Wardah gitu ya, template-nya. Nah, seperti ini birunya. Jadi kalau orang atau konsumen itu mengetahui atau menemui warna yang seperti ini, mereka langsung ingat bahwa itu adalah biru Wardah. Nah, seperti ini warna-warna biru Wardah. Kemudian
dalam beberapa posting itu juga disesuaikan dengan tema produk yang dia posting. Misalnya kalau lagi posting mengenai ini ada color fit. Color fit ini kan warnanya krim, krim agak gold gitu ya. Jadi template-nya juga sama. Ini kalau kita eh scroll sampai bawah, itu ada banyak template-template seperti ini. Dari mulai ada yang ungu seperti Miracle, kemudian yang warna silver putih itu kalau untuk produk mereka yang eh, ada juga yang biru dan seterusnya ada yang hijau toska ya. Jadi sudah ada template-nya. Itulah pentingnya. Kenapa dibuat template? Agar menjadi acuan ketika membuat konten. Selain itu, template juga bukan hanya dalam bentuk visual, tetapi bisa digunakan untuk kalender editorial. Misalnya penjadwalan, kita bikin jadwal dalam bentuk template penjadwalan posting ya. Misalnya seperti ini, penjadwalan posting. Nah, yang seperti ini. Ini jadwal posting. Ini kan bisa dibuat template. Jadi kita bikin template sendiri untuk membuat visual dari Instagram kita. Kemudian kita bikin template untuk jadwal posting seperti ini. Bisa juga untuk strategi media sosial. Selanjutnya, implementasi rencana dan evaluasi. Untuk proses implementasi, itu ya kita implementasikan dari rencana tadi, rencana target, tujuan, dan juga pemilihan platform, kemudian eh, implementasi mengenai pembikinan atau pembuatan konten, dan seterusnya. Itu untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas atau tingkat keberhasilan dari pemasaran yang dilakukan. Hal ini juga terkait agar strategi pemasaran di kemudian hari itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau implementasi itu ya kita realisasikan rencana tadi, kalau evaluasi itu kita ya seperti kita mengevaluasi sebuah kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki untuk pemasaran yang lebih baik. Selanjutnya, implementasi rencana berupa pemilihan platform. Ini yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan bisnisnya. Jadi kalau misalnya tujuan kita branding, untuk branding, kita bisa manfaatkan sosial media Instagram. Misalnya tadi dengan memberikan logo, kemudian warna yang sesuai dengan identitas merek kita, itu tujuannya. Kemudian bisa kita eh, fokus ya, kalau di Instagram itu kan fokus pada satu merek saja. Kemudian target audiens itu juga perlu atau penting. Misalnya kalau target audiens kita itu Gen Z atau milenial, mereka kan biasanya paling banyak atau mayoritas menggunakan Instagram ataupun TikTok. Nah, itu juga termasuk faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan platform. Kemudian jenis konten ini terkait dengan format kontennya. Misalnya format kontennya eh, dalam gambar atau visual atau video pendek. Nah, kita bisa pilih Instagram. Tetapi kalau jenis konten kita nantinya cukup dengan tulisan atau teks saja,
bisa kita pilih X atau Twitter ya, seperti itu. Kemudian dari segi anggaran ini juga penting untuk dipertimbangkan. Yang pertama, mengenai tujuan bisnis, misalnya kalau tujuan kita untuk kesadaran merek atau brand awareness, menghasilkan lead, atau mendorong penjualan, kita bisa pilih platform yang sesuai. Nah, di sini contohnya ada Instagram yang orientasinya pada visual. Ini cocok untuk tujuan bisnis, promosi produk, membangun brand awareness, membangun citra merek, dan juga meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, mengenai target audiens. Kita kenali target audiens kita dari usia, minat, lokasi, dan juga perilaku mereka saat menggunakan media sosial. Selanjutnya, dengan memahami audiens, kita bisa terbantu dalam memilih platform yang sering mereka gunakan. Jika target audiens mereka generasi milenial, contohnya, kita bisa pilih Instagram ataupun TikTok. Kemudian konsep kunci target audiens. Yang pertama adalah demografi. Nah, di sini eh, bisa kita lihat karakteristik demografi audiens itu dari segi usia, dari jenis kelaminnya, pendidikannya, status sosial, kemudian ekonomi seperti penghasilan atau pengeluaran per bulan, wilayah geografis tempat mereka tinggal itu juga menjadi atau masuk dalam demografi audiens. Selanjutnya, kalau demografi itu terkait dari sisi kepribadian audiens, nilai-nilai yang mereka anut, misalnya ada minat audiens, minatnya di bidang politik atau di bidang fashion, otomotif, dan seterusnya. Kemudian perilaku mengidentifikasi audiens bisa kita lihat dari kebiasaan sehari-hari mereka. Misalnya dari histori pembelian ya, apa yang sering mereka belanjakan, kemudian di mana audiens sering belanja atau dealer choice, kemudian merek atau brand yang disukai, brand choice itu apa? Itu bisa kita lihat dari perilaku. Kemudian memahami tren audiens di era media baru. Nah, kekuatan audiens dalam mengendalikan pesan ini menjadikan audiens memiliki kekuatan dalam menyebarluaskan pesan. Beberapa indikator yang mempengaruhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan dapat menjadi masif ketika seseorang mengirimkan pesan, penerima pesan dapat mengendalikan pesannya dengan cara forward, kirim ulang dengan sangat cepat. Jadi tren audiens di era sekarang, ya kita bisa atau pelanggan kita dengan mudahnya mengirim pesan dengan siapa saja, dengan cara hanya di forward atau dikirim ulang atau repost. Kemudian pesan dapat disebarluaskan melalui beragam media. Misalnya seorang audiens melihat video resep masakan di Instagram, lalu mereka unggah ulang pada akun Facebook atau TikToknya. Jadi selain bisa dikirim, bisa di-share ya. Kemudian pesan dapat menjadi bahan diskusi publik secara online. Banyak komentar-komentar yang ada di postingan tersebut itu termasuk bahan diskusi. Kemudian dari jenis konten, misalnya ada video pendek. Nah, kita bisa pakai TikTok ataupun Instagram Reels. Kemudian kalau konten kita gambar atau desain, kita bisa pakai platform Instagram atau Pinterest.
Kemudian kalau konten kita edukasi, biasanya dalam durasi video yang panjang bisa kita pakai platform YouTube atau Instagram Carousel. Kemudian kalau jenis konten kita ini artikel dan eh, diskusi ya, teks panjang ataupun teks pendek, bisa kita pakai Facebook, LinkedIn, ataupun Twitter, X ya, seperti itu. Kemudian untuk pertimbangan anggaran, beberapa platform mungkin memerlukan biaya untuk iklan ataupun untuk mengakses fitur tertentu. Apalagi kalau butuh fitur yang sifatnya premium, ya. Jadi kita butuh untuk anggaran juga. Kemudian pilih platform yang sesuai dengan anggaran yang Anda miliki. Ini penting ya teman-teman. Apalagi kalau eh, untuk memaksimalkan konversi, untuk menaikkan engagement itu terkadang ada momen yang kita butuh untuk mengeluarkan anggaran. Seperti kita mau pakai eh, iklan atau ads, itu memang butuh anggaran. Kemudian untuk implementasi rencana, yang, yang kedua ada pembuatan konten atau content creation. Tujuan utamanya ya kita tentukan apakah untuk menginformasikan suatu produk atau jasa, mendidik, menghibur, atau melibatkan audiens. Melibatkan audiens itu seperti ada konten yang interaktif, misalnya giveaway, itu kan interaktif ya. Butuh interaksi antara eh, pemilik akun dengan audiens. Ataupun ada kuis, itu kan termasuk melibatkan audiens. Kemudian di sini ada bermacam-macam format konten, gambar, tulisan, video, ada juga diskusi tadi, dan seterusnya. Kemudian penjadwalan posting. Setelah kita rencanakan idenya, kemudian rencanakan isi konten, kita bisa rencanakan tanggal publikasinya kapan, jenis konten yang tepat apa, dan informasi lainnya, misalnya captionnya, kemudian eh, jenis, sorry, misalnya informasi mengenai hal-hal lain yang perlu disampaikan, itu juga bisa kita buat template ya di penjadwalan posting. Kemudian yang keempat, interaksi dengan audiens. Berinteraksi dengan audiens ada beberapa cara. Yang pertama, konten interaktif, live streaming, kemudian presentasi, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh perencanaan konten dengan hashtag muda bertakwa, OOTD, ada hashtag OOTD, hashtag salihah, dan hashtag jaga diri. Kalau untuk hashtag OOTD, ini konten-kontennya terkait dengan pakaian, kemudian fashion, padu padan baju untuk acara ataupun kegiatan, termasuk ada foto dan juga promo produk. Ada juga yang affiliate ya, biasanya juga pakai OTD. Kemudian kalau salihah ini terkait dengan keislaman. Misalnya ada konten untuk dakwah atau dan lain sebagainya. Atau tentang menginformasikan suatu ilmu tentang keagamaan dan seterusnya. Kemudian konten yang jaga diri ini terkait dengan kesehatan, kecantikan untuk remaja, dan seterusnya. Keamanan termasuk. Kemudian selanjutnya mengenai tools yang diperlukan untuk perencanaan sosial media, ada analisis pasar, kita bisa pakai dimia.id untuk riset marketplace. Kemudian ada SurveyMonkey untuk riset pasar, ada Semrush untuk riset kompetitor. Nah, ini eh, kita coba untuk Dimia ya.
di Nia di sini teman-teman bisa sign in. Kalau tidak sign in pun tidak masalah, tetap bisa dipakai. Nah, kita tinggal cari aja di sini di bagian marketplace, kita bisa cari riset produk. Jadi misalnya produk kita itu baju anak, ya kita search saja. Oke. Kemudian bisa juga teman-teman nanti bisa tinggal di search saja, nanti ada ide produk dan kategori terlaris di platform, ada di Shopee, Tokopedia, di 12 bulan terakhir. Nanti bisa ditentukan dari eh, produk yang kita search tadi ya, baju anak. Itu nanti kategori yang terlaris itu apa. Kemudian bisa kita riset toko dan kompetitor. Di sini kata kuncinya, URL toko, kategori, dan seterusnya. Kemudian untuk produksi konten, teman-teman bisa pakai Canva, Adobe Express, dan seterusnya. Boleh pakai tools yang lain. Kemudian untuk penjadwalan konten atau kalender editorial, teman-teman bisa pakai Spreadsheet, Hotsuite, Letter untuk Instagram. Kemudian juga bisa pakai Meta Business Suite untuk Facebook. Kemudian evaluasi konten, teman-teman bisa pakai bawaan dari platformnya, misalnya Google Analytics, IG Insight, dan seterusnya. Kemudian ada diskusi analisis konten. Di sini ada konten dari Else Beauty 7 mengenai eh, berbagai jenis sunscreen ya, berdasarkan bentuknya. Ada yang bentuk stick, lotion atau krim, spray, dan powder. Nah, jenis konten apa? Jenis kontennya apa di sini? Apakah gambar, video, teks, atau yang lain? Kemudian tujuan kontennya apa? Apakah menginformasikan atau promosi atau untuk meningkatkan penjualan? Itu apa? Silakan nanti dikerjakan. Kemudian jenis platformnya. Platform yang dipakai ini apa? Kalau modelnya seperti ini tampilannya. Apakah Instagram, eh, YouTube, atau Facebook, dan seterusnya. Kemudian kira-kira target audiens. Di sini kan isi kontennya adalah sunscreen. Kira-kira siapa yang menggunakan sunscreen? Kemudian dari usia berapa, jenis kelaminnya apa, silakan nanti bisa dikerjakan. Mungkin itu saja untuk materi hari ini mengenai perencanaan media sosial. Nanti silakan bisa dipelajari dan jangan lupa untuk absen di Mail Nusa. Ada diskusi yang perlu dikerjakan juga di forum diskusi Mail Nusa. Dan jangan lupa nanti di sini ada tugas nanti dikerjakan dan diupload di ruang tugas Mail Nusa. Jadi ada dua tugas untuk hari ini. Tugasnya teman-teman mengerjakan diskusi di forum diskusi dan mengerjakan tugas analisis konten untuk diupload di ruang tugas. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.